Kalau dibaca berapa dahsyatnya azab neraka Allah. Kullama nadijat juludum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Tiap kali hancur kulit tubuh manusia akibat dari karena dibakar di api neraka sebab dosa-dosanya, tiap kali hancur tubuhnya, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit tubuh yang baru. Allah munculkan tubuh yang hancur seperti semula, lalu dibakar lagi, hancur lagi, dimunculkan balik. Begitulah seterusnya selama berapa? Selama dosa-dosa yang telah diperbuat. Allah, kayaknya satu hari pun tidak sanggup. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur sama kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang terus mencurahkan nikmat yang begitu amat sangat luar biasa banyaknya kepada kita. Hingga saking banyak nikmat itu, kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Sholawat dan juga salam kehadiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita semua bahagian dari umatnya yang kelak mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai mau'izah pada khutbah Jumat kita kali ini, mari sama kita merenungkan apa yang pernah disampaikan oleh seorang waliullah. Beliau adalah Imam Syaqiq Al-Balkh. Kata beliau, alaikum bi khamsi khisalin fa'maluha. Wajib atas kamu mengamalkan 5 perkara yang berikut ini. Yang pertama, u'budullaha biqadri hajatikum ilaih. Beribadahlah kamu kepada Allah seukuran hajat yang kau rasakan kepada Allah. Kalau kamu merasa bahwa kamu banyak punya hajat kepada Allah, maka banyak-banyakkan ibadahmu kepada Allah. Kalau kamu merasa hajatmu kepada Allah sedikit, maka sedikit pun tak masalah kau ibadah kepada Allah. Tapi jika kamu tidak merasa punya hajat dan kebutuhan apapun kepada Allah, nggak usah ibadah juga ndak apa-apa. Tapi pertanyaannya, masa iya sih kita makhluk ciptaan Allah tidak butuh kepada Allah? Bagaimana mungkin kita merasa kita nggak butuh kepada Allah? Kita tidak menghajatkan diri kita kepada Allah. Lawang air yang kita minum masih air ciptaan Allah. Benar, kita beli diisi ulang. Kita beli itu kan kalau ada airnya. Andai Allah tidak menurunkan air hujan dari langit, andai Allah tidak memunculkan mata air dari bumi, kemudian bumi ini menjadi kering dan gersang, uang kita miliaran bahkan triliunan pun tidak menjadi berarti apa-apa. Satu goni uang itu kita bawa kemana-mana. Untuk mencari air cuman 1 galon. Tidak jumpa air itu. Lalu uang ini ada arti apa ini? Tidak ada. Sombong kita karena kita banyak uang. Sombong kita lalu karena kita sudah kaya. Merasa nggak butuh kepada Allah. Padahal air yang kita minum masih airnya Allah. Udara yang kita hirup masih udaranya Allah. Kalau Allah bikin hampa oksigen di bumi ini, lalu udara siapa yang mau kita hirup? Allah nggak pernah minta bayaran itu. Ada sebuah kisah. Seorang sakit dirawat di rumah sakit sekian lama. Kemudian sudah sembuh. Lalu dia dipersilakan untuk pulang.
Sebelum pulang tentu harus ada yang dibayar. Ketika disodorkan kepada dia berapa nilai uang yang harus dibayar, ditengoknya, netes air matanya. Dokter pun bingung. Kok menangis ini pasien nih? Apa barangkali nggak punya uang dia, sehingga sedih dia, nggak tahu dia harus bayar pakai apa. Lalu disapa sama sang dokter. Pak, kenapa Bapak menangis? Bapak nggak punya uang ya untuk membayarnya? Nggak apa-apa, udah, nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Saya ikhlas, dah. Bapak silakan pulang. Apa kata yang pasien yang baru sembuh? Yang saya tangiskan bukan karena saya tak mampu membayar biaya selama saya di rumah sakit ini. Insya Allah saya punya uang untuk membayarnya. Lalu kenapa Bapak menangis? Saya menangis. Selama ini saya merasa kurang bersyukur kepada Allah. Kenapa gitu? Oksigen di sini yang harus saya bayar sekian selama saya berada di rumah sakit ini. Sekian hari saya dipasang oksigen, saya harus bayar sekian. Sementara Allah berpuluh-puluh tahun ngasih saya gratis oksigen. Allah nggak pernah minta bayaran. Tapi saya nggak merasa bahwa oksigen itu karunia besar dari Allah. Saya orang yang tidak mampu mensyukuri nikmat Allah selama ini. Saya baru sadar berapa besar rupanya nikmat Allah. Itu yang saya tangiskan, Dok. Dokter pun akhirnya meneteskan air mata. Masya Allah. Apa sebenarnya membuat kita kok merasa nggak butuh Allah? Kesombongan apa membuat kita nggak merasa butuh sama Allah? Sehingga kita nggak mau taat dan patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangkat, jabatan, toh itu sifatnya cuma titipan. Setinggi apapun jabatan kita masih tetap butuh Allah. Air yang kita minum masih airnya Allah. Bumi yang dipijak oleh pejabat itu ya buminya Allah. Fasilitas yang dipakai pejabat itu ya juga anugerah dari Allah. Yang Allah ingin cabut darinya, dia nggak bisa mempertahankannya. Jangankan mempertahankan jabatannya, mempertahankan ruh yang ada pada badannya. Jika Allah menghendaki untuk mencabutnya, dia pun tak sanggup mempertahankan ruh yang ada pada tubuhnya. Kok sombong? Mentang-mentang dia pejabat, bikin kebijakan seenak perutnya, nggak peduli rakyat menderita. Masya Allah. Ada orang kaya, duitnya banyak, lalu Allah kurangi nikmat darinya. Suatu ketika operasi mata karena katarak. Yang satu masih bagus, yang satu dioperasi. Begitu pasca operasi, yang dioperasi tetap nggak bisa ngelihat, yang bisa ngelihat malah jadi nggak ngelihat. Akhirnya dua-dua matanya tak bisa berfungsi. Insya Allah, karena dia banyak duit, dia bisa berobat kemana aja. Ke Peneng, ke luar negeri, ke alternatif. Ternyata semua mengatakan, Bapak kayaknya sudah mengalami kebutaan permanen, Pak. Nggak bisa lagi. Oh ya Allah. Apa arti uangku banyak kalau aku tak bisa melihat? Apa arti indahnya bumi ciptaan Allah kalau semua terlihat gelap? Seandainya mungkin ditawarkan kepadanya, Pak, separuh harta Bapak diambil, kemudian penglihatan mata Bapak dikembalikan, Bapak bersedia? Mungkin boleh jadi dia bilang, jangankan separuh harta saya, semua harta saya ambil asal saya bisa melihat lagi. Betapa besar nikmat mata yang sehari-hari itu kita manfaatkan. Berapa lama kita sudah bisa melihat nih? Berapa lama kita menggunakan mata kita ini? Coba kita tanya dalam diri kita,
Kemana mata ini kita gunakan? Adakah mata ini kita jadikan alat untuk bersyukur kepada Allah? Atau jangan-jangan mata jadi alat untuk mendurhakai Allah? Kemana semua fasilitas tubuh kita yang Allah berikan kepada kita? Maka Imam Syaqi Al-Balkhi ini sebetulnya nak menyentakkan kesadaran kita. Silakan kau beribadah kepada Allah. Seberapa ukuran kita ibadah? Seukuran hajatmu kepada Allah. Merasa butuh nggak kau sama Allah? Jangankan kebutuhan yang akan datang, yang sudah diberikan Allah pun, andai sebaik apapun ibadah yang kita lakukan, sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, sebagai imbas dari ukuran nikmat yang sudah diberikan Allah, tidak sebanding ibadah kita tuh tidak ada arti apa-apa. Lalu sombong kita sama Allah. Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa aznibullaha biqadri taqatikum ala azabih. Silahkan, kalau kamu merasa begitu sangat sulit menahan hawa nafsumu, dorongan dari nafsumu begitu sangat luar biasa bergejolak untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, silahkan bikinlah maksiat. Seukuran apa kemaksiatan itu? Seukuran mampumu menanggung azab dari akibat maksiat yang kamu lakukan. Allah sudah memberikan khabar kepada kita. Semua pilihan itu ada konsekuensinya. Taat, konsekuensinya Allah janjikan balasannya surga. Maksiat, konsekuensinya Allah janjikan azab neraka yang sangat dahsyat. Silakan pilih. Nggak sanggup nahan hawa nafsu, siap menanggung resiko azab neraka Allah di hari kiamat. Nggak sanggup menanggung azab neraka Allah, harus wajib sanggup menahan hawa nafsu untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah. Itu hanya konsekuensi. Makanya kalau kita mampu sanggup menanggung azab resiko neraka 1 bulan, aku kayaknya kalau masuk neraka sebulan kayaknya tahan aku ini. Ya udah, monggo silakan bikin dosa sebanyak yang kira-kira mengakibatkan masuk nerakanya sebulan. Jangan lebih, nanti tidak sanggup karena mampunya sebulan. Apa iya sih sebulan sanggup masuk neraka? Kayaknya nggak sanggup. Mungkin 1 pekan kali sanggup, 7 hari kali sanggup masuk neraka. Kayaknya enggak juga. Kalau 1 minggu enggak, kali 1 hari sanggup menanggung resiko azab neraka Allah. 1 hari pun enggak sanggup. Kalau dibaca berapa dahsyatnya azab neraka Allah. Kullama nadijat juludum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Tiap kali hancur kulit tubuh manusia akibat dari karena dibakar di api neraka sebab dosa-dosanya, tiap kali hancur tubuhnya, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit tubuh yang baru. Allah munculkan tubuh yang hancur seperti semula, lalu dibakar lagi, hancur lagi, dimunculkan balik. Begitulah seterusnya. Selama berapa? Selama dosa-dosa yang telah diperbuat. Allah, kayaknya 1 hari pun tidak sanggup. Oh, 1 hari nggak sanggup, mungkin 1 jam sanggup. Nah, 1 menit kali sanggup masuk neraka. Enggak juga. 1 detik. Nah, kalau 1 detik pun tidak sanggup menanggung azab neraka Allah, lalu kok nekat bikin dosa? Konsekuensinya kita udah paham. Lain halnya kalau Allah nggak ngasih tahu resiko dari yang kita lakukan, Allah nggak kasih khabar, Nabi nggak memberitahu kepada kita, lalu terlanggar, kita bisa komplain, loh kalau kok diazab aku. Ya iya, kau bikin dosa, dosa mana ini? Kok nggak kau bilang itu dosa ya Allah? Kita mungkin bisa komplain. Lah ini sore jelas sejelas-jelasnya dikhabarkan Allah lewat Al-Quran,
jelas sejelas-jelasnya diberitakan oleh Nabi sebagai Rasulnya, nggak paham, ada ulama yang menjelaskannya. Kalau kita nggak paham juga berarti kita males ngaji namanya. Itu salah kita kalau kita nggak paham. Ulama sudah jelas. Nggak ada alasan bagi kita mengatakan nggak tahu aku kalau itu haram. Nggak tahu aku kalau itu berakibat resiko azab neraka. Nggak dikasih kesempatan kita untuk beralasan demikian. Karena hukum Allah sudah jelas sejelas-jelasnya. Nggak jelas, ngaji supaya kita jelas. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya maaf, umpama karena nggak tahu, cuman dua saja. Yang pertama, qaribul ahdi anil Islam, karena baru masuk Islam, baru 2 hari masuk Islam, nggak tahu semua hukum Islam, ada yang terlanggar. Maaf, maklum dia baru masuk Islam. Atau ba'idun anil ulama, jauh dari orang alim, mau ngaji harus turun gunung berjam-jam baru bisa ngaji sampai ke majelis taklim. Wajar kalau banyak hal dia tak paham. Kita di mana-mana bisa ngikuti pengajian, lalu ngeles, gak tahu aku. Masya Allah. Ini namanya kelalaian kita, taksir kita, kelalaian kita. Nah, Imam Syaqi Al-Balkhi mengingatkan kepada kita, silakan monggo. Sanggup nggak nawan hawa nafsu? Nggak sanggup kayaknya, mesti ku lepaskan ya. Monggo silakan lepaskan. Tapi ingat ya, konsekuensinya ada. Sanggup menanggung azab neraka Allah. Nggak sanggup harus sanggup nawan hawa nafsu. 2 itu aja. Kesannya kayaknya boleh bikin maksiat, tapi sebetulnya menggugah kesadaran kita. Nah, kalau nggak sanggup menanggung resiko azab, ya janganlah bikin dosa. Dosa itu 2, meninggalkan perintah Allah atau mengerjakan larangan-larangan Allah. 5 mau dibahas tapi waktu yang tak cukup, kita padakan sampai di sini. Mudah-mudahan yang 2 ini andai menggugah hati kita, menggugah kesadaran kita, menjadi hidayah buat kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mampu mengamalkannya. Demikianlah mau'izah khutbah Jumat kita kali ini. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa walidikum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim.